misalnya 40.000 sehari sekarang menjadi 4 juta dalam 1 tahun. Nah, teman-teman, nah ini keinginan, hawa nafsu itu harus berhati-hati, karena begini teman-teman, kita harus mengendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini, matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channel Kang Ito. Untuk teman-teman ini yang sudah mulai usahanya sudah mulai sepertinya naik, sepertinya itu sudah ya ini saya akan jadi orang kaya, saya sudah kaya. Yang merasa demikian, yang sudah usaha sepertinya merasa usahanya sudah naik, ini dengerin baik-baik kata saya, saran saya, supaya teman-teman tidak jatuh lagi, tidak bangkrut lagi, tidak gulung-gulung tikar lagi. Nah, ini saran saya. Jadi untuk teman-teman yang usahanya itu sudah mulai agaknya itu lumayan maju ya, lumayan berkembang, kayaknya ini income-nya, pemasukannya itu sudah besar, penghasilannya dari 50.000 jadi 500.000, dari 30.000 sudah menjadi 3 juta. Nah, yang biasanya penghasilannya itu misalnya 40.000 sehari sekarang menjadi 4 juta dalam 1 tahun. Ya teman-teman, itu ibaratnya. Jadi untuk teman-teman yang usahanya kayaknya ini saya akan kaya ini, atau mungkin merasa saya sudah kaya, penghasilan besar. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami proses ini, ya mohon maaf, saya ucapkan lagi mohon maaf ya sebelumnya kalau kata-kata ini mungkin nantinya menyinggung, tapi ini adalah analisis saya, analisis yang sangat canggih. Saya menggunakan komputer dengan dengan RAM yang sangat besar, dengan metode yang sangat-sangat efektif, yang 1000% ini ya akurat, tepat, terpercaya, dan mandiri. Saya tidak dibiayai oleh negara teman-teman, tidak ada endorse. Ini adalah saya, dalam penelitian ini saya sendiri, tidak ada yang membayar saya. Saya ini adalah orang yang ya lumayan kaya lah ya teman-teman, kaya dalam artian maksudnya itu ya, tapi bohong. Ya begini teman-teman, untuk usaha yang sudah mulai ya sepertinya akan atau ia berkembang ini. Untuk teman-teman yang intinya begini, teman-teman yang sedang kemarin mengalami level bawah, sekarang udah mulai naik sedikit. Hati-hati teman-teman, ini sedikit nasihat dari saya. Ya tadi saya sudah ngomong jangan tersinggung. Biasanya itu kita akan sombong. Misalnya kemarin kita biasa ngopi-ngopi sama tukang bangunan, ngumpul sama kuli bangunan, ngumpulnya itu sama pedagang-pedagang asongan keliling, ngumpulnya sama tukang-tukang buruh. Nah, begitu kita naik sedikit ini biasanya sudah ganti level. Nongkrongnya itu biasanya itu berganti teman. Nah ini masalahnya, ganti teman, ganti tempat tongkrongan. Boleh nggak sih Kang? Ya boleh, terserah Anda, terserah kamu. Tapi ini adalah penyebab nanti kamu bisa turun ke bawah lagi, bisa bangkrut. Hati-hati. Karena begini teman-teman, orang yang menemani kita dari awal itu, mereka itu lebih paham sifat kita, mereka itu paham kondisi kita. Sedangkan orang baru ini mereka tidak tahu. Saya ambil contoh begini, misalnya teman-teman nongkrong dulunya itu sama buruh, sama kuli bangunan, sama pedagang-pedagang asongan, pedagang kecilan.
Mungkin teman-teman nongkrong di suatu tempat atau di warung kopi, teman-teman bayarin kopinya itu, misalnya waktu itu bayarin kopinya misalnya 3 orang, itu kan paling banyak sekali sama jajan-jajannya ya mungkin 30.000. Karena teman-teman itu yang dulu itu yang maksudnya itu apa ya, level bawah lah, maaf ya, bukan maksud saya menyinggung, tapi ini supaya gamblang. Itu habisnya ya 30.000 lah paling. Tapi kalau ini kayaknya sudah naik, kayaknya itu teman-teman kan sombong. Saya masa bertemannya sama orang-orang yang kayak gitu, yang tukang buruh, yang tukang bangunan, pedagang asongan, masa saya berteman sama orang-orang itu. Ganti teman, biasanya itu dengan sendirinya ini ya teman-teman, dengan sendirinya itu teman-teman baru akan datang yang mungkin itu yang levelnya lebih tinggi, misalnya sudah anak-anak orang kaya, mereka punya usaha, punya ruko, ataukah mungkin pegawai-pegawai negeri bisa juga. Itu biasanya dengan sendirinya kita akan kenal, karena usaha kita itu sepertinya sudah mulai maju, kita kelihatan seperti orang kaya, itu orang-orang akan mengenali kita, akan ngobrol, dan akhirnya berteman dengan orang baru ini. Dan kalau nongkrong ya teman-teman kan, ya yang namanya orang sombong kan biasanya kan agak royal ya. Kalau nongkrong kan tongkrongannya pun beda, misalnya di kafe atau di misalnya restoran lah, biasanya kan di warung biasa, warung kopi, ini di restoran. Kalau 3 orang bayarin berapa? 300.000, kan biayanya lebih besar. Nah, jadi ini maksud saya teman-teman, jangan pernah sombong. Berteman dengan siapa saja boleh, tapi jangan lupakan masa lalumu ya. Bertemanlah dengan orang-orang yang kemarin berteman dengan Anda. Jangan Anda mencari teman baru, karena teman baru itu belum pasti. Kemarin orang-orang tersebut yang ada di sekitar kita secara tidak langsung, ataukah dia mengejek atau mempermalukan kita, tapi kan kita tahu sifat-sifat mereka, kita sudah paham. Jadi mereka-mereka ini adalah sebenarnya itu orang yang memodali kita, tapi bukan modal secara materi. Ini modal secara ya memodali kita lah, supaya membangun semangat kita sebenarnya secara tidak langsung. Nah, buktinya kan teman-teman yang tadinya penghasilan 50.000 sekarang menjadi 15.000, sudah usahanya maju. Itu kan ya yang utamanya adalah rezeki dari Allah Ta'ala ya teman-teman, dari pencipta langit dan bumi. Tapi kan perantara itu pasti ada pendukung-pendukung ya, salah satunya itu teman nongkrong tadi. Nah, ini jangan dilupakan. Nah, kebanyakan dari kita kan biasanya sudah mulai usahanya maju, sudah mulai kayaknya itu ekonominya lumayan, itu tidak mau lagi berteman dengan kawan-kawan lama. Nah, ini hati-hati. Karena begini teman-teman, juga mungkin dari teman lama kita, kalau kita sudah melupakan mereka juga, mereka akan nyumpahin kita, itu tuh sekarang sombong, bangkrut lah, kapok. Nah, itu dia. Ya mungkin sebagian mereka ya, tidak semuanya itu mengucapkan ya seperti itu. Itu ya bukan salah mereka ya, karena kita itu harus sering-sering introspeksi diri ya teman-teman. Jangan menganggap segala sesuatu itu bukan salah kita. Nah, jika terjadi hal sesuatu kan itu ya karena perbuatan kita sebenarnya, bukan karena perbuatan orang lain. Nah, itu yang harus dipahami. Dan ini yang kedua adalah biasanya pengusaha yang sudah usahanya mulai merangkak, yang sepertinya dia memandang dirinya itu akan sugih, atau mungkin sudah sugih ya, sudah kaya. Biasanya itu keinginannya itu banyak banget teman-teman. Nah, ini keinginan, hawa nafsu, itu harus berhati-hati. Karena begini teman-teman, kita harus mengendalikan. Saya ambil contoh begini, misalnya usahanya sudah mulai maju, penghasilan sebulan itu biasanya 1 juta, kadang pas-pasan, kadang-kadang itu nggak ada lebihnya malah. Tapi tiba-tiba kan penghasilan menjadi 5 juta, 6 juta.
sudah punya penghasilan segitu kan teman-teman. Nah, ngumpul ini 3 bulan punya duit 15 juta. Terus ini kalau untuk DP mobil Sigra itu angsurannya sekitar 2 juta sekian. Nah, itu mulai jadi apa namanya ya, nggak sabaran gitu kan. Kredit mobil kan cuma 3 juta umpamanya, kalau penghasilan saya kan 5 juta, jadi masih lebih 2 juta. Nah, ini belum apa-apa, ini sudah pengennya ngutang, malah bukannya mindset kita ini nyimpen, malahan pikirannya ngutang. Nah, ini hati-hati teman-teman, jangan terbawa oleh dunia, jangan terbawa oleh hawa nafsu, karena ini ujung-ujungnya kita akan hancur. Iya, memang usaha ini lagi maju, lagi berkembang lah, sudah kelihatan misalnya sebulan penghasilan 5 juta. Tapi kan belum tahu ke depannya. Usaha ini ya teman-teman, kalau pengusaha yang namanya kayak saya ini orang jualan, itu kan ada naik turunnya, tidak selalu untung, kadang kita rugi. Ini juga harus diperhitungkan. Iya, nggak boleh juga apa-apa katanya kan sudah ada yang ngatur, gampang ini. Nah, ini juga hati-hati teman-teman. Kalau kita percaya dengan Allah, kita percaya dengan Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, Allah itu ya melarang yang namanya riba. Hutang apa namanya mobil itu kan riba, yang namanya kredit ya nggak boleh. Kenapa dalam situasi tertentu kita mengikuti hawa nafsu kita, serahkan dengan Allah pencipta langit dan bumi, tapi di bagian yang lain kita mengingkari hukum-hukum Allah yang mengharamkan riba. Nah, jadi ya itu yang sering saya sebutkan di video-video saya, aja karepe menangi dewek. Nah, kita harus memakai hukum-hukum yang lain juga. Pokoknya intinya itu kendalikan hawa nafsumu lah. Untuk para pengusaha yang usahanya sudah mulai merangkak, kendalikan hawa nafsumu. Ya, nafsu apapun biasanya itu godaan banyak teman-teman. Entah itu rondo-rondo ya, randa-randa, janda-janda. Nah, biasanya ya maaf, ini bukan maksud menyinggung, ya maaf sekali, maaf bukan. Ya maksudnya pokoknya bukan itulah, apa ya, cewek lah, bukannya maksud menyinggung. Karena ini ya untuk apa ya, untuk omongan saja, supaya agak lepas gitu ya. Maaf ya untuk mbak-mbaknya yang mungkin, maaf, bukan maksud saya menyinggung, tapi biasanya untuk laki-laki yang usahanya sudah mulai merangkak itu banyak godaan dari wanita. Biasanya itu ya ada yang tiba-tiba inbox, ada yang banyak lah. Biasanya kita waktu di bawah itu ketika kita menyapa seorang wanita, biasanya jawabannya biasa saja, mau kemana, dari situ. Kalau sekarang kan dari mana, oh dari sana mas, tadi saya ini malah saya di sana itu digodain laki-laki misalnya, jadi nambah curhat. Ini hati-hati teman-teman, ini sinyal-sinyal kehancuran, sinyal apa namanya lah, pokoknya bahaya teman-teman, godaan dari wanita ini untuk pengusaha pemula. Karena banyak sekali orang yang kejadian saya ya tidak bisa disebutkan di video karena ini nanti bisa mencoreng nama baik ya. Banyak sekali di tempat saya ini di Jambi ya, terutama di Muara Tembesi, banyak kejadian seperti itu. Jadi usaha sudah mulai naik, dia selingkuh ini ya maksudnya zina. Ya, akhirnya usahanya bangkrut. Itu banyak. Jadi untuk pengusaha yang udah mulai merangkak itu hati-hati dengan godaan-godaan ini ya. Kendalikan hawa nafsu, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita ya. Ditahan. Keinginan yang pengen punya mobil yang bagus ya ditunggu dulu, sabar, sadis, sabar, disiplin. Rumah ya tunggu dulu lah, jangan terburu-buru, intinya harus bersabar. Dan banyak sekali godaan-godaan yang lain ya teman-teman. Mungkin karena kapasitas otak saya ini karena mungkin kapasitas otak saya itu terbatas ya teman-teman, mungkin itu saja sih nasihatnya ya. Intinya kalau usaha sudah mulai merangkak yang
utama dari yang utama adalah ya itu tadi, jangan mengikuti hawa nafsu lah. Jangan kita seperti tadi yang saya sebutkan pertama itu, teman-teman lama ditinggal, jangan seperti kulit lupa sama kacangnya ya. Itu ya teman-teman, jangan sampai Anda seperti kulit lupa sama kacangnya. Dipahami sendiri kata-kata saya ini, ngawur tapi ya memang jelas walaupun sebenarnya tidak jelas. Nah jadi yang kedua itu ya itu, kendalikan hawa nafsu. Saya ngomong balik-balik, kendalikan hawa nafsu, karena ini adalah dari sekian banyak kasus, inilah kasus terbesar, karena para pengusaha pemula ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, jadi mereka bangkrut kembali. Jadi down lah istilahnya, udah mulai kayaknya naik 1-2 tangga, akhirnya kepleset dan jatuh bangkrut ya. Mungkin terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Yang baru menemukan channel saya, monggo subscribe-nya saya mohon, dan like video saya, komen-komen di bawah. Siapa tahu ada masalah kita bisa selesaikan di sini. Ada masalah kita selesaikan di sini dengan solusi masalah juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.